Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kurniasari SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, program studi seni rupa. Saya merupakan guru desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Lumajang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan materi komputer grafis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat semuanya? Sehat, oke. Tadi malam sudah belajar semuanya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, tadi malam Ibu sudah mengirimkan melalui WA materi hari ini ya tentang logo. Saya harap kalian semuanya belajar dan mempelajari materi yang sudah saya berikan tadi malam. Nah, untuk kesiapan hari ini ya, agar kegiatan hari ini berjalan lancar, alangkah baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Manda ya. Silakan Manda untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Manda sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan melakukan absensi untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Tajul Mafakhir, Stefan Okta, Dio Ramadhani, Anggara Ardana Putra, kemudian Anissa, Neni Fitriani, kemudian Askia Nurfariza, Singgah Ratu, Irda Ayu, kemudian Korin, Rizkianto, kemudian Siti Rohma, Adinda Nurhaliza, Zidan, kemudian Ilham, Muhammad Rifki Ferdiansyah, kemudian Muhammad Khairul Anam. Alhamdulillah semuanya pada hari ini bisa hadir ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat anak-anak? Saya. Baik Dio, apa materinya minggu lalu? Tipografi. Masih ingatkah apa pengertian dari tipografi? Masih. Silakan. Tipografi adalah suatu teknik dan suatu kesenian atau teknik menata huruf atau saraf Jawa untuk komunikasi visual. Oke, tepat sekali ya. Terima kasih Dio, tepat sekali jawaban dari Dio, dan saya harap semua siswa masih mengingat materi tentang tipografi. Karena apa? Materi tipografi itu masih ada hubungannya dengan materi pada hari ini. Nah, hari ini kira-kira materinya tentang apa? Tadi malam sudah saya sampaikan. Betul sekali, tentang logo ya. Tipografi itu kan kemarin itu tentang aksara atau huruf. Nah, logo itu biasanya juga tidak jauh-jauh dengan yang namanya huruf juga bentuk. Jadi ada hubungannya. Jadi saya harap kalian semuanya masih memahami materi tentang tipografi. Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran yang nanti akan kalian terima ya. Perhatikan layar di depan. Nah, ini dia. Materi kita adalah pembuatan desain logo ya pada elemen komputer grafis.
Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase E. Kenapa pada akhir fase E? Karena ini adalah semester terakhir. Ya, jadi materinya adalah akhir fase E. Peserta didik mampu memahami, mengoperasikan perangkat lunak dengan memilih jenis perangkat lunak dan menetapkan perangkat lunak berbasis bitmap dan vektor serta menggunakannya dalam perancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja desain komunikasi visual. Ya, ini adalah capaian pembelajarannya yang harus kalian pahami. Nah, ini adalah salah satu perangkat lunak. Kalau kita amati ini adalah Adobe Illustrator ya. Namun dari pertemuan kemarin yang kita operasikan adalah perangkat lunak apa? CorelDRAW. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu menganalisis perangkat lunak pembuatan desain logo ya. Jadi peserta didik harus tahu dalam pembuatan logo itu menggunakan perangkat lunak apa. Pakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW atau Photoshop. Nah, tentunya menyesuaikan perangkat lunak yang ada di lab kita ya. Karena di lab kita ini terbatas ya. Yang ada hanya CorelDRAW. Jadi kita menggunakan perangkat lunak CorelDRAW. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis penerapan brainstorming 5W1H yang nanti akan dijelaskan di materi di kegiatan inti nanti. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip desain dalam membuat sketsa desain logo. Ibu akan menyampaikan motivasi untuk kalian ya sebagai bekal agar semakin semangat mengikuti pelajaran ya. Apalagi kita di desain komunikasi visual perlu sekali untuk meningkatkan kreativitas dalam diri peserta didik. Oke. Ini motivasinya. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Tentunya kalau kita mengerjakan sesuatu pastinya akan mendapatkan hasil. Tapi kalau hanya ingin saja tetapi tidak melakukan apa-apa, tentunya tidak akan mendapatkan hasil. Baik anak-anak, sudah paham ya yang Ibu sampaikan tadi? Sudah paham, terima kasih. Kita masuk di kegiatan inti ya. Ya. Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, tapi ini nanti akan dijawab ketika materi sudah dijelaskan ya. Jadi pernahkah kalian mendengar tentang komputer grafis? Kemudian bagaimana pengetahuan kalian tentang perangkat lunak? Kemudian bagaimana pemahaman kalian tentang produk yang dihasilkan oleh jurusan desain komunikasi visual pada topik komputer grafis? Dan kemudian apakah kalian memahami tentang logo? Kemudian pernahkah kalian melihat logo dan apa fungsi logo? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan kalian pahami setelah materi Ibu berikan, gitu ya. Nah, pertama-tama amati contoh logo di layar. Baik anak-anak, nah amati contoh logo di layar ini ya. Ini adalah brand-brand logo perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara. Oke. Selanjutnya, nah, komputer grafis. Komputer grafis adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki kaitan dengan memanipulasi gambar. Ya. Komputer grafis bisa disebut juga dengan proses penyimpanan atau manipulasi dari suatu model gambar grafis, diagram atau artistik menggunakan komputer digital dengan bantuan software. Software ini tadi disebut apa? Perangkat lunak, betul. Secara singkatnya, komputer grafis adalah suatu kaitan dengan manipulasi gambar visual secara digital. Jadi gambar atau bahan-bahan gambar yang masih dalam bentuk
utuh ya, kemudian dimanipulasi lagi oleh para desainer grafis dengan bentuk yang berubah sesuai dengan keinginan klien. Apalagi materi kita adalah tentang logo, otomatis objek gambar-gambar tersebut ada perubahan, ada manipulasi lagi gitu. Paham ya anak-anak ya? Paham. Nah, pengertian logo. Logo diserap dari bahasa Yunani, yaitu logos ya, yang mempunyai arti pikiran, budi, kata, akal serta pembicaraan. Nah, intinya logo itu sesuatu yang komunikatif, memberikan informasi. Kata logo juga sebenarnya diambil dari kata logotype yang mulanya digunakan pada tahun 1810. Nah, ini sudah zaman sangat dahulu sekali ya anak-anak ya. Bahkan orang tua atau nenek kita belum lahir mungkin. Sampai tahun 1840 dan memiliki arti sebuah tulisan nama entitas yang dibentuk secara khusus dengan memanfaatkan suatu teknik lettering atau menggunakan jenis huruf tertentu yang menarik. Nah, ternyata pada zaman dahulu juga menggunakan simbol atau logo untuk menyampaikan informasi dan dibuat secara menarik, ya. Nah, secara garis besar, logo adalah sebuah tulisan, sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas. Misalnya lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara atau produk ya. Bahkan zaman sekarang perseorangan sudah punya produk anak-anak, sudah bisa membuat perusahaan kecil sendiri. Bahkan siswa di sini juga ada yang sudah mempunyai logo karena dia sudah memiliki produk. Nah, logo itu sebagai identitas gitu. Nih, jenis-jenis logo ya. 7 key types of logo style. Nah, 7 logo ini berbeda-beda anak-anak ya. Kalau misalnya kalian itu sedang keluar atau ke mall atau ke toko-toko yang ada di Lumajang misalnya, pasti kalian melihat di bagian toko entah depannya atau bagian notanya atau bagian labelnya itu terdapat logo yang berbeda-beda. Nah, kalau di mancanegara atau produk-produk nasional itu ternyata di antara logo-logo ini memiliki jenis-jenis ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu berbeda dan memiliki style masing-masing. Coba amati yang pertama, ini NASA ya, Lettermax logo jenisnya. Kemudian Visa, ini Wordmark logos. Kemudian Pictorial Marks ini apa? Twitter ya. Kemudian yang jualan ayam goreng. Nah, KFC namanya maskot logos ya, menampilkan maskot atau simbol orang yang dipakai di produk KFC. Kemudian ini abstrak logo ya. Kemudian emblem logo, ini biasanya geng motor ya. Kemudian combination marks. Nah, itu yang ada gambar buaya dan ada kata atau tulisan. Fungsi logo. Nah, ini logo memiliki fungsi menggambarkan identitas diri pada suatu entitas atau kepemilikan, jaminan kualitas atau untuk menghindari adanya peniruan dan pembajakan. Ada yang bisa menjelaskan tentang ini anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan Zidan. Menurut saya logo itu berfungsi untuk menghindari peniruan. Seperti misalnya ada dua perusahaan yang menjual produk yang sama namun kualitas dan kuantitasnya itu berbeda. Jadi benar jika logo itu untuk menggambarkan identitas diri atau perusahaan. Baik Zidan, terima kasih pernyataannya sangat benar sekali ya. Fungsi
lain dari logo, yaitu salah satunya ada branding. Branding ini bentuk identitas atau suatu identitas kepada masyarakat umum, ya. Untuk itu suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang mewakili entitas tersebut. Kriteria logo yang efektif. Nah, ini perlu kalian ketahui bagaimana cara membuat logo atau bentuk logo apa sih yang efektif itu, yang ramai kah, yang banyak gambarnya kah, atau tulisannya yang banyak sekali modifikasinya atau yang bagaimana. Nah, ini bisa kita amati anak-anak ya. Nah, kriteria logo yang efektif, yang pertama adalah sederhana. Nah, berarti logo itu tidak terlalu rumit ya. Pertama adalah sederhana, kemudian yang kedua unik. Unik ini supaya mudah diingat oleh publik. Kriteria logo yang efektif, ini ada 6 ya. Yang pertama sederhana, yang kedua unik, kemudian yang ketiga mudah diingat, kemudian yang keempat serbaguna, yang kelima sesuai, artinya sesuai dengan brand atau produk, sesuai dengan produk yang dijual ya. Kemudian yang keenam adalah tahan lama, artinya tidak termakan oleh waktu. Cara penentuan sketsa desain logo. Nah, tadi itu materi yang tentang logo ya anak-anak ya. Yang sekarang adalah cara penentuan sketsa desain logo. Karena hari ini kalian akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan logo ya. Di mana ada suatu tempat pariwisata atau suatu perusahaan atau suatu lembaga yang belum memiliki logo. Nah, bagi kalian yang masih kelas 10 ini perlu belajar dan perlu tahu cara penentuan sketsa desain logo. Yang pertama harus mengetahui latar belakang, yaitu menentukan dulu brainstorming 5W1H. Nah, unsur 5W1H yang terdiri dari what, where, why, when, who, dan how. Ya, what, apa produknya, apa yang disuguhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian where, di mana perusahaan itu ada atau di mana tempat pariwisata itu berada. Nah, kemudian why, kenapa perusahaan itu ada untuk masyarakat, apa yang diberikan untuk masyarakat. Kemudian when, kapan produk dari perusahaan itu bisa digunakan ya. Dan who, siapa yang menggunakan produk itu atau siapa yang memanfaatkan fasilitas dari perusahaan tersebut. Dan how, bagaimana, ini how ini bagaimana terkait dengan penggunaan suatu produk atau penggunaan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, digunakan untuk menjamin bahwa sebuah informasi dapat tersampaikan dengan baik. Jadi sebelum menentukan logo harus tahu dulu untuk apa, di mana, kenapa, kapan, untuk siapa, dan bagaimana. Itu harus kalian cari tahu terlebih dahulu dan menghasilkan suatu latar belakang ya. Dari latar belakang ini kalian tahu harus menentukan bentuk dan isi konten logo yang seperti apa ya. Berikutnya mind mapping ya. Tadi itu latar belakang bisa dibuat secara naratif anak-anak ya, bisa disampaikan secara naratif. Nah, untuk mind mapping ini adalah cara berikutnya untuk kemudahan kalian, yaitu membuat poin-poin yang akan dibuat pada suatu logo ya. Misalnya produknya pasta gigi, berarti apa yang ada di brand pasta gigi itu? Ada gigi, kemudian ada mungkin sikat gigi, kemudian mungkin ada wajah orang yang sedang menggosok gigi. Nah, itu nanti kalian tuliskan
di mind mapping ini apa saja yang diperlukan untuk mendukung logo yang akan kalian buat ya. Oke, selanjutnya adalah sketsa desain logo. Setelah mind mapping itu kalian tentukan, selanjutnya adalah menentukan desain sketsa logo ya. Jadi desain sketsa itu contohnya di depan ini ya anak-anak. Baik anak-anak, kita langsung ya, setelah materi Ibu berikan, juga setelah Ibu sampaikan cara-cara bagaimana membuat logo ya, selanjutnya adalah Ibu akan membagikan LKPD ya. Anak-anak, Ibu sudah membagikan LKPD ya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu di depan ya. Di LKPD materi kita adalah tentang logo. Di sini ada permasalahan yang perlu kalian selesaikan ya. Kalian harus menganalisis dan memberi penilaian pada desain logo yang berkembang saat ini di bidang desain komunikasi visual yang ada di daerah kita dengan melakukan identifikasi karya logo kafe di Kabupaten Lumajang. Jadi, sebelum kalian membuat sketsa, saya ingin kalian meriset terlebih dahulu logo yang sudah ada dan logo tersebut sudah digunakan oleh salah satu kafe terbesar di Lumajang ini, ya. Nah, ini ada logo Magnolia. Ya, kenapa saya pilih Cafe Magnolia? Karena saya logonya ini menarik. Tetapi belum tentu menurut saya menarik, menurut kalian bisa jadi kurang menarik. Jadi saya ingin kalian menganalisis tentang logo Magnolia ini. Nah, setelah kalian mengidentifikasi logo-logo yang sudah ada, yang sudah digunakan oleh kafe yang ada di Lumajang ini ya, selanjutnya kalian mengerjakan ya penyelesaian bahwa di Kabupaten Lumajang ini terdapat pemandian Selokambang dengan segala keindahan yang berada di Selokambang. Nah, salah satu daya tarik yang ada di sana adalah air yang asli berasal dari sumber mata air. Dan pemandian Selokambang ini belum memiliki logo anak-anak. Jadi belum ada karakter yang diperkenalkan untuk masyarakat luas ya. Jadi ini tugas kalian untuk membuatkan pemandian Selokambang ini suatu logo yang menarik agar bisa disukai dan menarik para masyarakat untuk datang ke pemandian Selokambang ya. Jadi itu yang harus kalian selesaikan. Tentunya caranya adalah kalian mencari dulu latar belakangnya ya. Setelah itu membuat mind mapping, setelah itu membuat desain sketsa logo. Nah, siap mengerjakan semuanya? Siap. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang LKPD ini ya, selanjutnya kalian dipersilahkan untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Jadi silakan dengan teman sebelahnya masing-masing. Nah, kemudian dalam pengerjaan LKPD ini tentunya ada instrumen yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu kekompakan dalam kelompok ya. Jadi antar teman itu memang benar-benar harus berdiskusi, mengutarakan pendapat ya, mengutarakan opini. Nah, dan berikutnya adalah kekreativitas kalian dalam pembuatan sketsa desain logo. Dalam satu kelompok yang terdiri dari 2 orang ini harus berbagi ide ya. Jangan sampai hanya cenderung di satu siswa saja, karena itu akan saya perhatikan anak-anak dan akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi dalam pengerjaan LKPD ini laksanakan apa yang menjadi instruksi dari Ibu dan jangan melakukan hal-hal di luar materi ini seperti bermain handphone sendiri atau tidak
berdiskusi dengan temannya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, silakan membentuk kelompok anak-anak. Ya, kalau ada salah satu yang tidak menemukan kelompok, tidak apa-apa bertiga ya. Seperti kelompoknya Ilham. Oke. Saudara, jangan menyendiri. Insya Allah. Gimana Dio? Ada kesulitan kira-kira? Tidak. Tidak. Ini bentuk apa ya? Ini dari bentuk ikan, ekornya buat logo dari Oh gitu. Kemudian yang ini? inti air sebagai logo air dalam Surabaya. Oh ya. Oke. Diperbaiki lagi ya gambarnya ya. Sudah untuk kelompoknya Tajul? Sudah. Oke. Untuk kelompoknya Ilham, ada kesulitan kira-kira? Tidak ada. Mana? Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, sudah paham ya tadi yang sudah saya sampaikan itu ya. Ya, jadi saya rasa kalian ketika membuat logo pasti sudah langsung mengacu ke keyword itu tadi. Ya, juga bisa menentukan dari mind mapping. Ya, ini sudah bagus ini. Oke. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, setelah ini ada sesi presentasi atas hasil yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti ada beberapa kelompok yang maju untuk menjelaskan. Yang pertama tentang analisis logo ya. Kemudian berikutnya yaitu mempresentasikan hasil sketsa desain ya tentang pemandian sel Lokambang yang ada di Lumajang ya. Saya kira semuanya siap, nanti saya tunjuk untuk maju ke depan. Ya. Yang pertama maju adalah kelompoknya Anggara ya untuk menyampaikan analisis dari logo yang sudah ada di Lumajang yang digunakan oleh kafe yang ada di Lumajang, Cafe Magnolia dan Cafe Alka. Silakan maju kelompok Anggara dengan Rizkyanto ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logo Cafe Magnolia yang ada di Lumajang. Dan jawaban saya tentang analisis ini, dari segi nama Magnolia memiliki arti genus pohon atau semak yang hidup di Amerika dan Asia Tenggara. Bunganya keras. Bunga Magnolia melambangkan ketahanan, keabadian, dan umur panjang. Jadi, Cafe Magnolia memiliki harapan yang besar untuk kesuksesan kafenya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anggara dan Rizkyanto, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Ya. Tepuk tangan anak-anak untuk Anggara. Ya.
terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan presentasi dari kelompok Anggara. Nah, selanjutnya yaitu tentang sketsa ya, sketsa logo pemandian sel Lokambang. Nah, ini sudah diserahkan ke saya hasilnya oleh kelompok Dio ya. Silakan Dio untuk maju. Dio dengan kelompoknya, dengan Zidan ya. Silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan desain logo. Dalam kasus ini terdapat tempat wisata di Lumajang yang belum mempunyai logo, yaitu Pemandian Selo Kambang. Pemandian Selo Kambang sendiri terdapat di Desa Petaunan. Dalam rancangan yang saya akan buat dalam logo ini, terdapat banyak komponen yang saya akan masukkan, seperti air, seluncuran, ikan, patung ikan, dan patung perahu. Mid mapping yang saya akan masukkan dalam logo Selo Kambang tidak jauh beda dari creative brief, yang mana seperti air, nama desa, kolam, perahu, ikan, patung ikan, seluncuran, dan patung pesawat. Untuk yang ketiga adalah sketsa logo. 3 keyword gambar yang saya pilih adalah ikan, air, perahu, dan yang terakhir sebagai tambahan adalah lingkup lingkungan di Selo Kambang. Dari 3 keyword, 4 keyword yang saya gambar, saya gabungkan menjadi logo dengan menambahkan kesan huruf S sebagai logo nama dari Selo Kambang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok Dio ya. Sangat menarik sekali hasil logonya ya. Dalam menentukan latar belakang, creative briefnya itu, kemudian menentukan mind mapping juga sangat jelas ya anak-anak ya. Di sini ada air, ada kolam, kemudian ada perahu, kemudian nama desa ya, ini Petahunan ini ya Dio ya. Kemudian ada patung ikan, patung pesawat ini menjadi ciri khas dari pemandian Selo Kambang ya. Kemudian ada juga seluncuran ya, karena memang pemandian biasanya ada seluncuran. Nah, kemudian di sini 3 keyword. Sebenarnya di LKPD ini saya sediakan 3 keyword yang harus dibuat. Namun ada kebebasan ya anak-anak ya. Misalnya ada peserta didik yang menambahkan lagi keyword dalam pembuatan logo. Jadi di sini Dio menggunakan 4 keyword ya, yang mana hasilnya kemudian menjadi logo seperti ini. Keyword ini sangat penting dibuat anak-anak karena untuk memudahkan dalam pembuatan sketsa desain logo. Jadi tidak melenceng dari konsep dan konten yang dibuat ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Dio. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, sudah masuk di penutup. Terima kasih kalian melaksanakan tadi dengan baik ya untuk pengerjaan LKPD dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari semua pembelajaran yang tadi sudah Ibu berikan ya. Silakan untuk kesimpulan ini disampaikan oleh Dinda. Silakan Dinda. Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan penjelasan dari kegiatan hari ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari logo adalah suatu tanda, lambang, atau simbol yang mempunyai arti tertentu yang dapat digunakan sebagai identitas untuk suatu entitas, seperti organisasi, perusahaan, produk, atau lembaga tersebut. Dan juga suatu logo mampu menggambarkan citra atau suatu entitas sehingga dapat lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Logo juga memiliki peranan yang penting dalam hal kegiatan pemasaran dan promosi. Terlebih lagi jika logo tersebut memiliki desain yang unik dan positif. Oke.
Baik Dinda, terima kasih atas kesimpulannya, atas pembelajaran hari ini ya, sangat tepat sekali. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan nilai moral anak-anak ya. Jadi yang tadi di awal Ibu menyampaikan motivasi, nah setelah pembelajaran Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan nilai moral ya. Bahwa keahlian kalian dalam membuat logo sangat bermanfaat bagi kehidupan ke depan. Karena apa? Bisa menjadi ladang mencari penghidupan, ya. Kemudian kalian juga dapat berkarya sepanjang waktu yang mana karya kalian sangat bermanfaat juga untuk masyarakat. Jadi kembangkan terus kemampuan kalian sesuai bidang kalian masing-masing. Nah, berikutnya refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran ini anak-anak kalian sampaikan apa kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran hari ini. Silakan Rifki menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik Bu, jadi menurut saya setelah pembelajaran ini saya dapat memahami bagaimana cara membuat logo yang benar dengan melakukan riset terlebih dahulu mulai dari penentuan brainstorming 5W1H dan membuat mapping, kemudian menentukan sketsa. Jadi saya memahami kemudahan dalam membuat sketsa desain logo dan mampu menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan logo. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifki. Silakan duduk. Baik anak-anak, sudah selesai kegiatan kita pada hari ini ya. Ibu sudah menjelaskan semuanya, kalian juga sudah memberikan kesimpulan, berikut juga refleksi tentang pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya silakan ditutup doa oleh Manda. Silakan Manda. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.